harus kita juga terima bahwa kita ini memang selalu dikatakan, Nia Dinata selalu mengatakan pada saya, Mas Tommy, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang melodramatik. Televisinya pun ikut melodramatik. Bukan hanya berita-berita yang kemudian menjadi melodramatik. Itu sinetron isinya semua melodramatik. Sesuatu yang kadang-kadang berlebihan dan tidak menggambarkan realita yang sesungguhnya. Saya ingin mengatakan bahwa itulah hal-hal yang terjadi di televisi yang saya harus akui banyak ketidaksempurnaan yang ada di televisi. Saya tidak pernah bosan untuk mengatakan berhenti untuk bicara eksploitasi mengenai keluarga, eksploitasi mengenai korban. Saya sejak pertama kali masuk di televisi tahun 2008, saya yang meminta kepada teman-teman Metro TV untuk tidak lagi menayangkan kekerasan korban. Mulai ketika itu kejadian bentrokan Mbah Priok, kemudian terjadi bom di Marriott, saya paling keras untuk meminta tayangan yang tidak ada darah dan mayat. Memang tidak mudah untuk mengubah sikap kebiasaan teman-teman televisi untuk meninggalkan cara-cara liputan seperti itu. Karena itu sebetulnya dilakukan oleh kami di Metro TV, meminta orang luar, Mas Imam misalnya, dan Risa Primadi, kami minta secara khusus untuk bagaimana mendampingi teman-teman wartawan, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan wartawan. Maksudnya adalah bagaimana kemudian wartawan itu menjadi lebih peka, lebih punya empati, dan lebih punya makna dalam melakukan liputan. Inilah proses yang terjadi. Mas Imam nanti bisa sharing juga. Bagaimana Mas Imam juga berulang kali menyampaikan pesan-pesan seperti itu, tetapi dalam praktek kesehariannya mereka kembali lagi kalau tidak dikawal itu masuk ke dalam persoalan-persoalan yang melodramatis. Saya sampaikan, bahkan saya harus tuntun, mengapa tidak melakukan liputan yang berkaitan misalnya, ini berkaitan dengan pencarian Basarnas, itu berkaitan dengan teknologi yang luar biasa. Coba bandingkan pesawat Orion dengan pesawat miliknya surveyornya Angkatan TNI Angkatan Laut. Apa yang membedakan Orion dengan pesawat milik TNI Angkatan? Itu menurut saya jauh akan lebih menarik, memberikan perspektif ilmu pengetahuan untuk bangsa. Apa bedanya kapal safeguardnya Jepang dengan kapal cepatnya TNI? Apa bedanya USS Samson dan kemudian kapalnya Korea atau kapalnya Singapura? Jadi banyak hal sebetulnya aspek yang bisa diliput dalam kegiatan kecelakaan itu, bukan hanya serta-merta kecelakaannya, ansihnya, mencari kesalahan siapa yang memberikan izin pesawat ilegal atau tidak ilegal, pesawat itu tidak punya rute. Menurut saya dalam jurnalistik banyak aspek yang bisa kita liput, dan inilah sebetulnya tantangan bagi jurnalistik Indonesia, khususnya jurnalistik televisi Indonesia. Bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa seperti ini bisa kita tarik untuk sekali lagi memberikan ilmu pengetahuan yang bermakna bagi pemirsa kita.